bertanya di situ. Iya. Jadi komentar ki di situ. Atau mau lihat videonya Pak Kadis. Ya. Iya. Kita live streaming sekarang di channel Iga Radio Kabupaten Baru. Oke, jadi Iga Radio Baru. iya. Nah, jadi di situ bisa ki komen-komen. Iya. Atau chat kan namanya itu di. Iya. Kalau kolom komentarnya. Iya, kolom komentarnya. Iya. Bisa ke komen. Oke Bang Alil. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi materi kita hari ini, Bancar Duduk Capil 7311 Jala di Desaku, kami segenap kerabat Iga Radio mengucapkan turut bela sungkawa atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Baru, Dr. Nimat. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, dan tadi pagi di upacara pelepasannya boleh dipimpin oleh Pak di Maksa dan almarhumah dikebumikan melalui Kumbah. Iya. Ya, baik. Mungkin kita langsung saja pada masuk materi Bancar Duduk Capil Jala di Desaku dan inovasi lainnya akan dibahas Capil Kabupaten Baru. Tapi sebelumnya dulu kita sapa dulu. Iya. Apa kabar nih? Semoga para pendengar Iga radio juga demikian halnya sehat walafiat. Amin. Dan mungkin ini dari Makassar langsung. Iya. Baik Mbak Adi. Ya, silakan saya. Baik, selamat kembali di Iga Radio yang sudah Iga ya. Sebagaimana sebelumnya sebagai pentartib setiap bulannya kita akan ketemu, yaitu program di Capil menyapa masyarakat ini. Kali ini kembali sebagai membela Duduk Capil 7311 di Desaku. Nah, ini salah satu inovasi Bang Lil ya, dari inovasi yang kita laksanakan saat ini, yang memang sudah kita sudah di para pemirsa pendengar radio. Yang pertama itu adalah Duduk Capil bisa si Desaku Malepu, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Ini program nasional yang kita kemas di daerah, khususnya kita di Kabupaten Baru ini, dengan memberikan nomenklatur dari program saat ini ada Bancar Duduk Capil 311 Gisa si Desaku Malepu. Gisa Desaku Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, kemudian sinergi dengan pemerintah desa, dengan semua pihak pemerintah di tingkat kecamatan. Kemudian Malepu itu MA-nya itu ada media. Kemudian Lepu lembaga penyiaran publik. Alhamdulillah seperti ini. Hari ini kita melakukan bersinergi dengan radio menyebarluaskan informasi untuk menyadarkan masyarakat kita akan punya kemikiran administrasi kependudukan. Dan inti daripada inovasi ini adalah itu bahwa tidak ada lagi ke depannya ini warga nanti datang ke kantor urus kalau mendesak ya. Jadi setiap saat kepentingan yang dialami oleh masyarakat, antara lain itu terjadi kelahiran, kematian, ya, pernikahan, perubahan kakak, kemudian perubahan tingkat telah mencapai tingkatan-tingkatan, tamat pada tingkatan level SDP, SMA, perguruan tinggi itu harus dicepat. Kemudian cerahi, ada menikah, itu semua dilaporkan cepat. Ya, jangan menumpuk, ya bertumpuk, bahwa ini membuat yang bersangkutan juga gelisah. Ya, kami juga seperti itu, Pak. Pelayan kalau sekali bertumpuk, biasanya itu kalau mau masuk sekolah, ya akte kelahiran biasanya dibutuhkan di situ. Ya, kita bayangkan kalau akte kelahiran, katakan mengurus semua PAUD, ya biasanya itu awal sekolah PAUD, ya usia sekolah membutuhkan akte kelahiran. Ya, kita hitung setiap PAUD saja minimal 10 misalnya yang tidak memiliki akte kelahiran. Nah, ini bertumpuk. Jadi biasanya pesannya gurunya itu ya 1 minggu ketika sudah akte kelahiran di tangan, saya catat sebagai siswa atau murid di tempat pendidikan atau lembaganya. Nah, ini
kalau kondisi seperti ini kan bertumpuk. Ya, 10 kali 300 berarti 3.000. Tentu dalam seminggu itu kan kewalahan kita untuk menerbitkan atau memenuhi semua kebutuhan. Nah, itu alhamdulillah dengan mudah-mudahan sosialisasi yang kita secara masif kita laksanakan, juga dilaksanakan di tingkat desa, alhamdulillah secara mandiri, itu sendiri kita sekali menggunakan dana desa. Dan saat ini juga berjalan sosialisasi di kelurahan yang memang kami anggarkan itu karena kami tahu bahwa di pemerintah kelurahan juga agak mengalami keterbatasan pendanaan untuk itu, agar betul-betul informasi mengenai kependudukan ini, layanan yang kami laksanakan atau inovasi-inovasi yang kami lakukan untuk memudahkan masyarakat dapat tersebar merata di Kabupaten Baru ini. Ya, seperti itu. Kemudian inovasi berikutnya adalah lancar duduk capil lauke desa. Iya, lancar duduk capil lauke desa artinya adalah mendekatkan pelayanan, kembali kita mendekatkan pelayanan ke desa kelurahan dengan menetapkan kasih pemerintahan desa sebagai petugas register. Kami berharap bahwa dengan adanya petugas register di desa kelurahan, warga sudah dimudahkan, tidak perlu lagi ke capil untuk mendapatkan layanan, kecuali memang ada warga kita yang memang baru pertama kali untuk mendapatkan KTP elektronik untuk perekaman, ya harus ke capil. Kalaupun kegiatan yang saat ini juga berlangsung keliling se-Kabupaten Baru mendatangi desa kelurahan, yang bersangkutan tidak memanfaatkan ya jemput bola kami ya untuk memudahkan perekaman. Ya, di desa berlangsung sekarang ini sudah berlangsung 4 kecamatan malah sekarang ya, sekarang berlangsung di Tanitiri aja, sebelumnya di Supendra aja, Balusu, Pujananting ya, kemudian Tanitiri aja ini, jadi menyusul Tanitiri Lau, Kecamatan Baru dan Malusetasi ya. Itu untuk kita lakukan, semua itu juga bertujuan untuk membahagiakan masyarakat ya, kemudian mengurangi tidak perlu juga memanfaatkan jasa calo ya. Calo kan biasanya seperti itu karena memang masyarakat di mana dia harus meminta bantuan ketika dia sangat urgent untuk mengurus. Nah, ini sekarang dengan adanya inovasi lancar duduk capil 7311 lauke desa ini, itu juga memberikan solusi ketika kita tidak lagi memberikan kesempatan atau ruang untuk bagi para calon, karena memang ini juga perintah langsung Dirjen ini bahwa berantas itu tidak perlu lagi ada calo dengan memperbaiki layanan-layanan. Nah, ini yang dimaksudkan. Selanjutnya Jala ke Desaku ya, lancar duduk capil 73 Jala ke Desaku. Nah, program ini juga kembali bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada warga masyarakat. Kita tahu bahwa warga kita tentu tidak sama kondisinya, keadaannya, baik dari segi ekonomi dan strata pendidikan, mungkin seperti itu yang kita
pahami bersama bahwa tentu ada di antara warga kita yang memang susah mengakses layanan itu karena keterbatasan mungkin fasilitas, kemudian pengetahuan, sekalipun kita lakukan sosialisasi tapi masyarakat kita seperti itu, yang orang tua yang memang tidak ada juga keluarga yang bisa membantu, katakanlah yang anaknya sekolah SMA atau sudah selesai SMA, yang bisa membaca, yang bisa mengakses fasilitas di kelurahan. Olehnya ini kita mendorong, meminta agar petugas register dan staf yang membantu itu langsung menjemput bola di keluarga-keluarga ini. Jadi inovasi ini kami mengharapkan keluarga yang memang mampu atau memiliki fasilitas tidak perlu cemburu ya terkait dengan ini, bahwa kenapa kok cuma sebagian ya, padahal memang ini ya penting untuk dilaksanakan sebagai upaya jemput bola. Kami terinspirasi inovasi yang dilaksanakan Desa Pau-Pau yang menjemput layanan administrasi apapun di desa yang dilonceng Pak Bupati kalau saya tidak salah 2009 kemarin itu. Ya, di situ kita terinspirasi sama Pau-Pau, tapi bagaimana secara menyeluruh dan sipil. Banyak dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melanjutkan urusan-urusan yang berkaitan di kabupaten seperti itu. Nah, kami mendorong itu untuk melakukan penjemputan langsung ke jala. Kalau dulu bahasanya maka saya mau ikan jala itu bernuansa atau berlokal ya, namanya seperti di desa Kuma Lepu, Ker, kemudian Larang, memang menjaring ya seperti itu. Jadi harus petugas register dan stafnya itu sudah mendeteksi ya, menginventarisir bahwa di RT ini ada sekali RT ini terus dilakukan, karena melihat kondisi tadi keluarga satu kali mungkin belum cukup ya, mungkin 2-3 kali dia datangi baru tuntas itu karena keterbatasan dimiliki ya. Nah, itu harapan kita di ini. Jadi betul-betul memberikan kenyamanan, membahagiakan masyarakat ya, dalam hal pelayanan administrasi. Kemudian lanjut lagi inovasi berikutnya lancar dan dukcapil 7311 Kiamisol. Ya, ini Kiamisol juga memberikan keringanan katakan dalam pengurusan dengan kita bermitra dengan sekolah dalam penerbitan kartu identitas anak atau seperti IKTP-nya orang dewasa yang 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Ya, nah diharuskan juga diwajibkan anak usia 0 sampai 17 tahun untuk mendapatkan ini. Tapi kita prioritaskan karena adanya keterbatasan kita dari pihak kami terkait dengan masalah dengan belangko IKTP kartu identitas anak dengan tinta tadi. Ya, nah kita targetkan karena kami ditargetkan Dinas Kabupaten Kota ini dari nasional ini 30% tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita capai target nasional ini dan bermitra tadi dengan sekolah, petugas adminnya atau tenaga operator di masing-masing sekolah di semua level, termasuk di PAUD ya, SD atau SLTP, SMA, baik di bawah jajaran Kementerian Agama maupun dengan pemerintah daerah atau dinas pendidikan, termasuk juga dinas cabang dinas pendidikan provinsi kalau SMA. Tapi untuk SMA ini kita kita memprioritaskan untuk SD, SMP. Kalau SMA ya biasanya rata-rata usianya 17, iya sudah hampir 17. Jadi kita mungkin siapkan untuk KTP elektronik ya dalam rangka nanti melanjutkan pendidikan juga. Nah, di mana letak memberikan kemudahan masyarakat di inovasi ini, yaitu Kiamisol kartu identitas anak sinergi dengan sekolah online. Karena memang dua modelnya ini, dua jenis ya, kayak walaupun belangkonya sama tapi yang membedakan itu ada jenis ya, usia 5 tahun ke bawah itu tidak perlu ada pas foto. Nah, ketika usia 5 tahun ke atas atau usia sekolah itu sudah diwajibkan pakai pas foto. Nah, ketika masyarakat kita lempar ke masyarakat untuk mengurus melalui desa, ini ribet, artinya menyusahkan.
bisa kita bayangkan atau contohkan begitu sulitnya ketika warga masyarakat yang ada di pelosok yang jauh dari studio foto dan tidak ada fasilitas itu tentu agak mengalami kesulitan dibandingkan dengan masyarakat yang ada yang dekat dengan studio foto, baik pembiayaan, waktu dan lain-lain, dan bisa saja menimbulkan suasana yang tidak diinginkan di keluarga-keluarga kita. Misalnya saya sendiri karena saya sedikit memiliki fasilitas, misalnya ada kepentingan saya di kota, saya bawa anak saya, bawa foto, selesai itu saya bawa ke pemerintah desa untuk diusulkan di pemerintah desa misalnya kalau tidak melalui sekolah. Ini kalau sudah jadi nanti sudah difasilitasi pemerintah desa, KIA selesai, saya perlihatkan anak saya, pasti anak saya karena dengan senangnya ya memperlihatkan ke temannya, yang dimana temannya ini mungkin ada kesulitan-kesulitan dalam hal untuk segera mendapatkan juga kartu identitas. Ini ketika kita lakukan di sekolah, saya kira melalui tadi dukungan bantuan pihak sekolah, mulai dinas sampai kepala sekolah sampai dengan operator, alhamdulillah kita uji coba berjalan dengan baik. Di tingkat SD di bawah naungan Diknas, bahwa ini sudah berlangsung dengan baik dan berjalan sebagaimana yang kami harapkan. Ya, itu efektif karena per kelas di foto walaupun pandemi, guru punya inovasi menghadirkan per kelas foto. Ya, jadi tidak ada juga di sana katakanlah menimbulkan kecemburuan karena satu kelas tuntas berikut kelas yang lain. Jadi kalau misalnya tidak katakanlah di sebagian di kelas 1 ke sebagian kelas 2 jadi rata dulu ya. Seperti itu kita ada penanganan karena kita memiliki keterbatasan. Selanjutnya yang terakhir ini inovasi kami dan selalu bersinergi itu semua, yaitu Lancar Duduk Capil 7311 updating dataku. Ya, ini sangat perlu karena untuk menjaga kualitas data kita ya kita perlu dukungan kerjasama semua pihak tadi, kemudian terutama masyarakat untuk terus menerus tanpa diingatkan itu sadar bahwa ketika saya mengalami peristiwa kependudukan, peristiwa penting itu tadi saya sampaikan bahwa ada kematian, ada lahir, ada nikah, ada perceraian, kemudian pernikahan itu tadi mau pisah keluarga cepatlah dilakukan supaya ini kan menjadi data sebenarnya, data perencanaan yang dibutuhkan oleh semua pihak ya, baik di pemerintah maupun swasta terkait dengan perencanaan ada pembangunan maupun pelayanan publik ya. Sekira itu 5 poin dan kita akan nanti membahas lebih jauh mengenai Jala Lancar Duduk Capil 7311 Jala ke Desaku ya. Saya kira seperti itu Pak Pande. Iya. Dan banyak ya. Wah, panjang sekali. Terima kasih Pak Kadis, dan saya kira itu inti-intinya dari inovasi-inovasi yang sedang digagas dan dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Iya. Ini banyak sekali inovasi. Ya, banyak, ada 5 banyak. ternyata. 5. Tujuannya tidak lain untuk membahagiakan masyarakat. Iya. Itu intinya. Ya. Sebelum kita break, kami mengingatkan untuk saudagar Iga Radio yang ingin bertanya, yang ingin berkomentar, boleh juga menelpon. Iya. Ya, di nomor yang sudah kami sediakan di 0811 44 88 211. Iya. Ya, diulang lagi di 0811 44 88 211. Atau mungkin chat ya, chat atau lewat YouTube juga bisa di akun channel Iga Radio. Ya. Iya. Tapi sudah ada yang mau telepon ini. Kita angkat dulu. Kita langsung angkat. Gitu, Bang. Halo. Iya. Dengan siapa, Pak? Dengan Bapak Tata. Oh, Pak Tata. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ini? Yang saya mau tanyakan sama Bapak Kapil mengenai ini ada duda dari Pangkep. Jadi kakaknya Pangkep.
sedangkan janda ini dari daerah baru, jadi kakaknya baru. Jadi bagaimana itu nanti Pak, itu kakak itu kan saya pegawai pensiunan, jadi itu janda punya 2 anak, jadi 3 ditanggung, dilapor. Bagaimana nanti itu pelaporannya dibawa kakaknya atau bagaimana? Sudah menikah ini? Langsung dijawab saja Pak. Oh, Bapak ini sudah menikah, Pak Tat. Menikah dengan janda yang di baru ini Pak Tata atau bagaimana? Bapak Tata di Pangkep kakaknya. Ya, tapi kita sudah menikah begitu, satu keluarga. Ya, bagaimana caranya itu Pak penyelesaiannya? Apakah saya pindah di Pangkep, ikut di baru? Oh, sudah menikah. Sudah mungkin menikah ya? mungkin. Oh, Iya. iya. Iya, rencana ini tanggal 8. Oh, baru mau. Oh, baru mau Pak. Oh, Iya, iya. 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 Ya, solusinya nanti Halo Pak. Iya. Itu kata saya Pak, ada tanggungannya, masih ada tanggungan 3 itu, termasuk cucu karena istri tidak ada nih, jadi keluar nih. Nah kebetulan itu janda juga yang ada di daerah baru, ada juga tanggungannya 2. Nah, jadi itu tanggungannya yang 2 Pak masih berhak mendapatkan tunjangan karena umurnya masih SMP. Iya, baik Pak Tata. Kami usulkan nanti setelah kalau menikah nanti sudah menikah ya sudah resmi bicarakan Maki, bilang istri kita kan mau ke Pangkep atau ke Baru. Ya semua bisa ya, bisa di Pangkep, bisa di Baru. Keluarga digabung satu kakak seperti Tapi itu. Rumah ada di Baru, di daerah Baru. Oh, silakan di Baru Pak. Misalnya nanti setelah menikah pilihan ke Baru sudah bulat, ya silakan. Nanti sudah ya. Jadi kakak ya. Keluar di Pangkep. Iya, harus pindah Pak. Jadi mengurus kepindahan tak ke Baru. Iya, karena Pangkep dekat ji, ndak usah ditarik datanya, tapi Bapak sendiri langsung ke Pangkep. Meminta izin sama Pak Desa itu Pak ini bahwa saya melapor Pak sebagai warga yang baik bahwa saya sekarang alhamdulillah terima kasih sebagai warga Pangkep selama ini dan seperti itu setelah menikah saya akan ke Baru karena memang juga ada rumah sana apa segala macam dan saya sudah menikah sebagai warga Pangkep seperti itu, jadi izin juga Pak ya karena sekalian urus kepindahannya ke Baru dan bisa kan. Ya satu kakak dengan keluarga yang di istri misalnya, walaupun ada tanggungan masih bisa di Pak. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Iya Pak ya, melalui desa nanti Pak. Iya di desa kelurahan di mana di situ. Iya sama-sama. Sama-sama Pak. Ini Pak Tata. Ya, menarik sekali pertanyaannya. Dia masalah ya. Dia mengambil. Iya, Pak Tata ini di Pangkep. Yang calon istri di Baru, berarti ini jadi blasteran. Baru sudah dirubah identitasnya kan tadinya Duda, kan sudah mulai sedangkan lagi, jadi diganti KTP-nya istrinya, dia seperti itu, kakaknya diganti dengan kakak baru karena sudah pindah. Iya. Masih ada kayaknya tadi. Misal ya. Iya. Tapi untuk saudara Riga yang ingin bertanya seperti dengan Bapak tadi, boleh Anda gunakan line telepon yang kami siapkan di sini 48211.
Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya, Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Performa double khasiatnya. Bio7. Ya, kita balik lagi di Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Iya. Ya, dan masih kita bertiga di sini. Saya Alil, Saya Bang Pandi. Bang Pandi dan Pak Kadis. Iya. Disduk Capil. Iya. Iya. Menarik sekali nih. Kita ingatkan juga kepada saudagar IG Radio untuk yang ingin berpartisipasi. Iya. Hampir Pak bilang berprestasi. Ya.
Iya. bisa menggunakan layanan telepon kita di 0811 44 88211 atau juga ingin memberikan komentar di channel YouTube kami di IGA Radio. Iya. Iya, bisa meninggalkan komentar di kolom chat ya. Iya. Dan tentu tadi ada yang beritakan tentang tadi tanyaan ini Pak Bata ya. Ya, kalau seperti ini Pak Kadis. Apa yang telah diurus seperti siapa ini kalau dia mau mulai mengurus begitu? Dia menyampaikan antara surat pindah ya SKPW ini dari Kabupaten Pangkep ke baru. Nah, ini kemudian syarat menikah, buku nikah. Oh iya. Untuk menggabungkan dokumen-dokumen dari Pangkep yang menyampaikan kakaknya semua dari istri ya dari dia, kemudian kan ada hubungan di situ. Ya, sekira yang pertama itu untuk menggabungkan, apa alasan untuk menggabungkan ini jadi pemerintah desa, kelurahan, petugas register untuk secara online kita seperti itu. Jadi nanti termasuk ini KTP Pak Tata. ya kalau tidak dimasukin karena di keterangan pindah itu bahwa ini KTP-nya belum dicabut. Baik, Karena biasa di pasalnya yang jauh di luar provinsi, pengembangan transportasi jadi masih menggunakan KTP-nya. Ada keterangan di sini bahwa cabut tentu misalnya baru nanti ya kita minta itu. Ya, baru diberikan KTP yang baru dengan tentunya tadi Pak Tata statusnya yang tadi setelah menikah ya kami lagi tambah ibu kita tarik KTP-nya ya kemudian berikan KTP yang Berarti urus KTP-nya dulu Pak Di. Iya. Karena tadi dia sampaikan juga sebenarnya ya semestinya itu statusnya tadinya PNS ya kan ada itu pensiun jadi dia harus melampirkan SK-nya itu dia urus bahwa ini saya status sudah itu. Di mana diapor di Dukcapil atau desa? Di Pangkep sudah tugas juga seperti kita di Bantaeng juga yang saya berbasis desa layanan administrasi desa tapi berbeda kita. Ya kalau kita perangkat desa. Ya memang kalau di sana itu tidak mesti perangkat desa ya bahkan menggunakan orang lain ya kalau kami ini masih sesuai dengan regulasi karena ada memang namanya petugas register cuma di situ pegawai negeri ya ASN PNS atau P3K itu kan kita di baru kan sudah tidak ada pegawai PNS di desa ditarik. Nah kita persamakan itu perangkat desa dengan ASN karena perangkat desa itu adalah sudah mendapatkan penghasilan tetap ya tiap bulan kemudian nanti dia berhenti itu ketika usia 60 tahun sama dengan Selon 2 itu kalau ASN ya yang kedua bahwa kalau dia tidak diberhentikan karena melanggar hukum dan meminta sendiri itu jadi sama dengan inilah inovasinya kita bahwa kalau memang selama ini kabupaten kota dalam hal agak kesulitan mendapatkan petugas register yang membantu pemerintah desa, unit pelaksana teknis dinas kependudukan di kecamatan biasa berkedudukan atau membantu dinas kependudukan ya solusinya itu tadi bahwa kita di perangkat desa yang bisa membantu dan memberikan kemudahan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di desa kependudukan. Itu inovasi besar buat kita karena di Sulawesi Selatan belum ada yang lakukan. Setelah kami komunikasi dengan ini dan mudah-mudahan ini karena efektif efisien terlebih kita tahun depan itu lancar dinas kependudukan kabupaten kota tidak mendapatkan lagi dana dari pusat DAK ya kami di baru 900 juta jadi melalui kesempatan ini ya mungkin tahun depan kita tidak keliling lagi desa kelurahan makanya kita porsil tahun ini supaya bisa maksimal kita memberikan layanan khususnya yang sudah harus memiliki KTP elektronik. Jadi kalau tidak ada di desa nanti Pak apa yang dilakukan? Kami upayakan di kecamatan paling jauh di sekolah SMA karena itu ada 28 sekolah jumlahnya untuk SLTA itu di bawah jajaran naungan Kementerian Agama itu ada Alia di situ. Kemudian kita SLTA. Nanti kita kunjungi kalau memang tidak biasanya seperti tahun lalu kita komunikasi
komunikasi dengan kepala sekolah karena biasanya itu ada linknya dengan siswanya semua. Kita minta untuk datang merekam di kecamatan di mana dia berdomisili. Jadi saling bersinergi kita untuk agar mudah diakses, adik-adik kita mudah mendapatkan informasi. Selain kita sampaikan ke pemerintah desa untuk menyampaikan warganya untuk datang di kecamatan. Ya, itu nanti upaya kita maksimal, dan kita akan turun sebelum penerimaan mahasiswa baru. Ya, jadi termudahkan, terlayani dengan baik warga. Itu kita cari ada waktu-waktu kapan kita turun, kapan kita standby di kantor. Berarti tahun depan Pak direncanakan. Tahun depan harus kita paling paling lambat bulan 4 ya, itu sudah bulan jalan 4. Ya. Bulan 4 tahun depan ya. Ya, mudah-mudahan lagi ya. Bisa berjalan dengan lancar Pak Di. Iya. Kan itu sudah berjalan sudah di 4 kecamatan keempat ini. Kita nitiri aja. Besok liburan, kemudian lusa tidak ada lagi hari libur, itu minggu. Kemarin ini gataran bulo-bulo. Bola Pak. Iya, seperti bermalam staf kami ya. Tim kami di desa. Di desa itu 1 hari yang penuh kan? 1 hari yang penuh. Kita minta di desa bahwa ini kita sampaikan daftar nama-nama yang memang ada data kita sama register itu, karena kita kerjasama sinergi. Iya. Tidak menyampaikan pengumuman kadang ini, tapi kita sampai ke pemerintah desa dengan melibatkan APD itu, karena warganya sudah saling kenal kan. Iya. Jadi mungkin ada satu itu tadi kita memang Pak diharap untuk datang, dia beli yang gampang datang gitu. Jadi coverage untuk yang harus ber-KTP ya alhamdulillah untuk kita. Ya. Targetnya ini Pak terpenuhi semua. Ya, cuma kita tidak terbitkan dulu KTP. Nanti melalui petugas register. Ya. Berapa biasanya setelah usia juga. Jadi walaupun sudah ini, tapi kalau nanti misalnya 11 tahun baru diberikan. Ya. Karena ada inovasi ini juga desa, bahwa saya mau kasih 17 tahun saya KTP-nya itu Bali, dan harapan kita seperti itu. Ya. Nah, tinggal bagaimana desa ini kan bahagia juga kita. Orang tidak sangka bahwa ini ada ini KTP tidak perlu di hari tahunnya bawakan. Jadi kada ulang juga. Jadi pas itu kerja cepat maksudnya ya, keras dan cepat dalam arti bahwa kita tahu komunikasi dari desa ini ada yang memang harus melihat, ada usulan masuk. Jadi 1 minggu sebelumnya misalnya ini sudah siap, ada informasi, ada warga kita. Misalnya kalau memang pemerintah desa mau aktif seperti itu, nah, kita cetakkan, kemudian petugasnya datang pagi, siangnya misalnya begitu, sudah diantarkan ke rumah. Kan kita daerah kita itu alhamdulillah ya, artinya dengan cepat bisa terjangkau ke pulau semua ya. Oke Pak. Ya, ini Pak terkait jalan di desaku. Iya. Kan semua desa ada 40 desa yang disasar Pak, termasuk desa yang terjauh sekalipun yang di Pujananting Pak. Iya. Bagaimana realisasinya Pak sejauh ini? Nah, ini kan kita dorong ya. Sudah ada yang ini berinisiasi. Memang kita butuh data, updating data. Ketika tidak jalan seperti ini juga inovasi updating data itu bahwa betul-betul bersesuaian dengan kondisi di lapangan. Kalaupun beda ya tidak terlalu jauh. Seperti itu bahwa terkadang ada warga yang sudah 3 tahun sebenarnya statusnya berubah karena kawin menjadi janda. Ya, jandanya itu di bawah 3 tahun, terus katakanlah gadisnya itu masih di bawah-bawah sampai 3 tahun, padahal sudah 3 tahun janda gitu. Iya. Biasa kita di desa bahwa nanti sudah ada waktu yang ditetapkan untuk menikah kembali, sudah ada waktu disepakati dua belah pihak untuk menikah, baru dia datang. Begitu, mepet. Iya. Jadi kadang ini kita agak bukan ya kesel juga sih dalam arti begini. Iya. Memanfaatkan KTP, belangko KTP itu loh cuma 1 minggu, ya 2 minggu dikantongi dirubah lagi karena tadinya kita fasilitasi karena statusnya janda, tapi di faktanya di KTP yang dipegang itu kawin. Nanti mendesak baru mau datang, nanti diingatkan oleh Pak Kepala bahwa tolong dulu diganti KTP-nya, kakaknya apa mestinya sudah cerai hidup atau cerai mati. Nah ketika kita layani itu harus cepat kan, jadi minggu depan sudah terbit, berarti KTP yang bahasa usianya lagi 1 itu kan
belangkon dah gratis misalnya gratis, tapi Pak ada biaya itu Ya. satunya. Coba Susah mungkin juga, bisa ya. untuk orang lain yang lebih Iya. butuh urgensinya Kalau lebih. sudah 6 bulan oleh oke lah kita paham 6 bulan kan memang namanya perubahan terjadi. Nah, seperti ini yang kita memang updatein data dengan Jala Desaku itu petugas desa memang datang ya. Tentu juga dengan adanya komunikasi yang lancar bahwa seperti inilah layanan desa di kita, bahwa masyarakat memiliki kemampuan silakan komunikasi bahwa apa seperti komunikasi data ke itu yang memang tidak ada kendala dalam kendaraan sendiri sehat walafiat bisa komunikasi yang katakanlah mendatangi dengan kantor tanya-tanya melihat juga keadaan kantor seperti ini kemudian disosialisasikan jadi tidak ada yang istilahnya senjang antara peristiwa dialami dengan posisinya di dokumennya itu harus cepat gitu baik gitu lah semua. Iya. Ya. Kami nyaman dia juga nyaman gitu. Iya. Ya. Ini juga tadi sempat disampaikan bahwa ada yang cemburu ini Pak. Ya. Cemburu karena Capil Ya. prioritas pelayanannya Ya. tadi mengantarkan Pak ya. Ya antar jemput. Itu gitu. seperti apa sebenarnya Pak? Maksudnya kita jangan cemburu. Oh, Tadi itu iya. kalau misalnya saya mampu Pak. Bang Jil sebenarnya mampu ke kantor desa, itu kan ada motor, dia bisa bicara, ada HP, komunikasi dengan petugas register, izin di mana posisi misalnya, apakah dia malah melakukan pelayanan di luar kantor atau ada di kantor. Kalau kebetulan di luar, jawab kantor saya ini karena ada urusan kan seperti itu, aktif. Tapi kalau ada warga kita, ya mungkin hampir separuh ya. Warga memang tidak bisa kepala keluarganya dan anggota keluarga tidak. Kemudian mungkin ada warga kita yang memang belum pernah melihat kantor, menginjak kantor lah seperti di desa. Ya bisa saja warga itu kecuali kalau penerimaan bantuan itu kalau ada yang ingatkan juga. Ada ingatkan seperti itu ya. Nanti ada yang mereka ini yang seperti pelaut, kebun tani ya. Untuk apa saya ke kantor misalnya yang seperti ini kasih buku. Kalau memang dia penerima bantuan berhak tapi dokumen tidak ada. Nah ini yang kami maksudkan bahwa jangan ada kecemburuan dengan ini mempan. Nah memang semua program untuk berorientasi bagaimana memberdayakan keluarga miskin itu membantu betul. Dan doanya orang-orang tidak mampu biasanya diterima dan bahagia sekali. Nah untuk menciptakan atau menghadirkan kebahagiaan itu orang yang sebenarnya saya kira sangat mulia ya untuk kita bersinergi. Mudah-mudahan tidak ada yang cemburu lah seperti itu. Cemburu mungkin karena sayang Pak. Ya, tadi Pak disampaikan juga bilang sebenarnya dokumen itu pentingnya dokumen. Mungkin bisa diingatkan kembali Pak masyarakat bahwa apa pentingnya memiliki sebuah dokumen. Oh iya, tadi ketika ini umum ya kami tahu bahwa urusan kami, urusan wajib tapi bukan yang dasar ya. Tapi kalau dipikir-pikir tentang pentingnya di dokumen ya saya kira menjadi landasan lagi di program bantuan dari nasional pemerintah daerah, pemerintah pusat maksudnya tidak akan berjalan aja ketika memang ada masyarakat yang tidak memiliki dokumen itu pasti kendala. Nah ini kita mau berarti elementer sekali ya terkait dengan layanan kami. Mau ke rumah sakit butuh KTP, KK adalah lain. Anak kopat itu mau mendaftar pendidikan ya akte kelahiran. Kemudian ya ada layanan-layanan yang lain, BPN, saksi jual beli di masyarakat itu kan betul. Nah itu seperti itu. Makanya juga kita berharap bahwa ini penertiban terkait dokumen ini juga harus memperhatikan secara akurat ini. Makanya juga lancar dari Dukcapil itu lancarnya itu memang layanan cepat, akurat, cepat akurat itu. Jadi harus memang sebelumnya akte kelahiran diperhatikan ketika nanti penulisan ijazah sesuai dengan akte kelahiran. Mau menikah lagi buku ijazah kan kelas 1 katakanlah SD, SMP, SMA kan harus bersesuaian. Untuk menikah lagi harus jasa. Jangan cuma disampaikan ke petugas pencatat nikah itu bahwa nama aku ini biasa salah-salah kan seperti itu. Misalnya biasa disebut misalnya Nasarudin saya, nama saya Nas panggilannya. Terus ditulis Nasrudin ini. Ya, itu kan sudah salah. Jadi seharusnya untuk saat mau menikah itu ya fotokopi ijazah baik laki-laki, calon pengantin laki-laki, perempuan diserahkan jadi tidak ada penulisan. Di ijazah juga ada orang tua, di buku nikah kan ada itu siapa bapak orang tuanya.
orang tua laki-lakinya dicantumkan. Kalau KTP rawan salah Pak. Iya, rawan salah ya seperti itu. Makanya karena kakak juga di sini kadang berlainan dengan kelahiran dengan ijazah. Kenapa seperti itu? Karena ada di antara warga miskin kemampuan ekonominya sudah mapan begitu sehingga ketika anak mau belum cukup usia sudah bawa berkendara, nah, kadang dipaksa tuh. Ya sistem juga tidak seketat ini ya masih memungkinkan untuk begitu. Makanya saya ketat sekali kalau mau untuk pertama kali memegang ya saya minta akte kelahiran ijazah ketika ada berbeda nama, huruf, tahun, apa segala bulan, tanggal, saya harus makanya ketat karena pernah terjadi waktu masih kadis saya yang pertama itu 4 tahun yang lalu. Ada warga kita yang mau mendaftar polisi, tentara, ya baru ketahuan kalau tidak ya, sinkron semua data ya tidak sama, mulai dari buku nikah orang tua juga ya seperti itu. Seperti itu Pak, misalnya yang salah tulis di sekolahnya, asal sekolah itu bagaimana cara memperbaikinya kemudian? Ya kan memang ada juga kita bisa membijaksana ketika memang ini belum ada dasar kita ya bahwa yakin bahwa ini memang ada kesalahan, ini tidak terlalu prinsipil, sudah biasa cek orang tuanya, betulkan nama orang tua ini apa segala macam, oke. Nah, ini yang biasa kita arahkan perubahan nama ke pengadilan ketika dia sudah sering menggunakan, katakanlah KTP kan sudah dewasa, sudah bertransaksi itu, bisa pinjam uang, bisa ada sertifikat tanah dan lain-lain. Ketika kita rubah nanti, ya sesuai permintaannya tidak melalui pengadilan, wah ini repot. Karena nanti kalau mau menjual tanahnya itu yang sudah bersertifikat, ada bisa saja kita dianggap yang ini sekongkol. Kadang sama menyesali kita. Kenapa dirubah? Ini kan kita yang pinta. Ya kan pernyataan itu Pak. Pernyataan memang kan selesai misalnya putus berkekuatan hukum tetap. Sama juga ketika ada dokumen yang bersesuaian kan biasa juga begitu karena memang tidak tahu pengaruh dari anak permintaan. Nama misalnya orang tua Muhammad Amir, ya. Muhammad Amir, anak pertama Muhammad Amir, anak Muhammad Amir, anak tiga Dijamin Amir. Kalau dilihat dokumen kan pasti secara hukum beda. Padahal di masyarakat di lapangan bahwa ini bersaudara ini, ya kan gitu. Nah, kita minta bahwa ke pengadilan tetapkan bahwa ini anak yang kedua, ketiga, keempat semestinya nama orang tuanya itu adalah Muhammad Amir. Ya tidak perlu diganti, tapi dipegang sini. Ya masing-masing kalau ini disaran ke anak ini ganti berbeda. Kan biasanya didapatkan kondisi seperti ini ketika ada sekolah di SD. Berarti nanti di jasa SMP-nya sudah menyesuaikan. Nanti pertanyaan kemudian kalau sudah saatnya dia mendaftar di katakanlah pegawai, ditanya kenapa beda. Ini di jasa SMP-nya dan seterusnya berbeda. SMP tadi SMA kan bagus, ini awalnya penetapan pengadilan. Wah ini Pak, memang saya memang wah ini dan memang ada penetapan pada bahwa saya bersaudara ini bapak saya ini kesalahan. Itu efektif dibanding setiap saat mau dirobahkan ya, ada lembaga yang ditulis untuk melakukan perubahan. Setelah ada penetapan pengadilan, nah kita pegawai negeri ya kita sudah dapat beda juga artinya Pak deh. Beda kalau huruf biasa memang ada kadang kesalahan dari kami, juga kesalahan memang penulisan kalau kita temukan berkasnya masuk ya ada kesalahan kita bisa perbaiki. Ya kan ada namanya perbaikan, kalau perbaikan tidak perlu kan. Kalau perubahan nama yaitu ya, apalagi tidak tanggal bulan tahun kelahiran itu walaupun nama sama, namanya masih sama, tapi tanggal kelahiran sulit ya seperti itu. Mustahil bisa sama Pak ya. Iya, seperti itu ya. Iya. Oke, ada pertanyaan ini yang masuk melalui WA ya. Melalui WA. Ya, dari Nursina ini di Copeng. Oke. Katanya mau bertanya bagaimana tindakan yang harus diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap putusan atau penetapan pengadilan yang memerintah untuk dilakukan pencatatan perkawinan atau perceraian atau perubahan nama, pembatalan akta dan pengangkatan anak yang
bertentangan dengan asas domisili dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Oke, baik. Iya. Pak, mungkin sebelum dijawab, Iya, ya, kita break dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi